Mungkin memang dadakan ya, karena baru kemarin kita bagi kelompoknya ya. Nah, tapi Ibu harap tidak mengurangi semangat adik-adik semuanya untuk membuat atau berkreativitas ya dengan baik, tapi kreativitasnya jangan terlalu ngasal untuk membuat suatu karya atau makalah begitu ya. Oke, tadi membahas mengenai apa? Jenis-jenis perikatan, Bu. Oke, jenis-jenis perikatan mungkin akan saya jelaskan sedikit saja ya terkait dengan jenis-jenis perikatan ya. Jenis perikatan apa saja? Ya, jenis-jenis perikatan apa saja? Ada yang masih ingat tadi? Bisa ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, kita membahas tentang jenis-jenis hukum perikatan ya. Hukum perikatan apa yang tadi pemateri ini bahas, perikatan, jenis perikatan menurut apanya? Silakan di ini. Coba ada yang nyepil. Jenis atau macam-macam hukum perikatan. Itu kan masuk. Ayo, ada yang nyepil? Ada yang nyepil, ada yang tahu? Tadi kan ada, pasti kalian mendengarkan ya, ada materinya, ada makalahnya. Oke, macam-macam perikatan ya. Di dalam hukum positif ya, perikatan itu ada yang dikenal dengan perikatan bersyarat. Ya, perikatan ini timbul dari perjanjian ya, yang dapat berupa perikatan murni atau bersyarat ya. Contohnya apa? Contohnya bagaimana? Ya, syarat itu ketika ada sesuatu ketika satu orang memberikan memberikan suatu janji ya, kemudian ingin memenuhi kewajiban, maka dia wajib memenuhi kewajiban itu. Misalkan kalau ada syarat perikatan ya, kalau misalkan kalau hutang kamu lunas, atau memang kalau rumah ini terjual aku akan membayar hutangku kepada kamu. Nah, seperti itu namanya perikatan bersyarat. Jadi kalau rumahnya belum terjual, maka dia belum wajib untuk memenuhi perikatan atau belum bisa memenuhi kewajibannya. Misalkan dia punya hutang dengan seseorang ya, agak kurang fokus ya karena puasa. Jadi begitu ya. Kalau misalkan rumah saya belum terjual, saya belum bisa melunasi pembayaran begitu ya. Yang kedua yaitu perikatan dengan ketetapan waktu ya. Perikatan dengan ketetapan waktu ini yaitu perikatan yang hanya menangguhkan pelaksanaannya ataupun menentukan lama waktu berlakunya suatu perjanjian ya. Ada waktunya, dibayarnya kapan gitu, ketetapan waktu. Saya membayarnya dengan dalam waktu berapa bulan, atau di tanggal berapa, di bulan apa, itu namanya perikatan ya. Dia dengan waktu, ketetapan waktu gitu. Kemudian perikatan tanggung menanggung. Nah, biasanya ini perikatan di mana beberapa orang bersama-sama sebagai pihak yang berhutang ya, berhadapan atau berhutang dengan satu orang atau berhutang dengan kreditur, atau sebaliknya bisa juga beberapa orang bersama-sama menghutangkan dengan satu orang yang berhutang
berhutang ya. Tuh, jadi saling tanggung menanggung. Ya, berapa orang yang sama menghadapi satu orang berpiutang? Masing-masing dapat dituntut untuk membayar hutang itu seluruhnya, tetapi salah satu membayar, maka pembayaran ini juga membebaskan semua teman-teman yang berhutang. Atau bisa juga ini perikatan tanggung menanggung adalah ketika seorang debitur berhadapan dengan beberapa kreditur atau beberapa orang yang menghutangi, gitu ya. Kemudian lanjut, perikatan fakultatif ya. Perikatan fakultatif itu yaitu perikatan yang mana debitur itu wajib memenuhi kewajiban atau prestasi tertentu ya, atau prestasi lain yang tertentu pula ya. Dalam perikatan ini hanya ada satu objek. Contohnya apabila debitur itu tidak memenuhi kewajiban, dia dapat mengganti dengan prestasi lain. Misalkan si A berjanji kepada si B ya. Si A berjanji kepada si B untuk meminjamkan mobilnya untuk melaksanakan penelitian. Jika si A ini tidak jadi meminjamkan ya mobilnya karena rusak, maka dia dapat mengganti dengan sejumlah uang transport. Nah, ini kan beda ya, kalau misalkan unsur-unsur seperti ini kan biasanya ada hal-hal lain, misalkan nggak mungkin ya kalian mau meminjamkan mobilnya. Kalau mobilnya rusak, kalian mau meminjamkan uang atau mengganti dengan sejumlah uang transport. Biasanya ini mungkin ada ikatan di antara keduanya, biasanya begitu. Jadi bisa menggantinya dengan prestasi yang lain gitu. Kemudian perikatan jenis yang lain yaitu perikatan yang dapat dan tidak dapat dibagi ya. Perikatan yang dapat dibagi atau tidak dapat dibagi ini tergantung kepada sifat benda yang menjadi objeknya ya. Apakah bisa dibagi atau tidak gitu. Kemudian perikatan dengan ancaman hukuman ya. Perikatan dengan ancaman hukuman ini yaitu perikatan di mana ditentukan bahwa si berhutang untuk menjadi jaminan pelaksanaan perikatannya diwajibkan melakukan sesuatu terlebih dahulu. Apabila melakukan sesuatu jika perikatannya tidak terpenuhi ya. Biasanya ini berkaitan dengan perjanjian atau kesepakatan pinjam meminjam. Tuh. Bisa juga. Kemudian banyak sekali nanti bisa di ini ya, perikatan generik dan spesifik. Kalau generik itu perikatan yang mana objeknya itu ditentukan menurut jenis dan jumlahnya. Sedangkan perikatan spesifik yaitu perikatan yang objeknya ini ditentukan secara rinci. Ya. Itu. Oke, dari sini ada yang ditanyakan, mungkin masih bingung ya terkait dengan jenis-jenis perikatan ya. Banyak sekali di dalam hukum positif atau KUH Perdata yang mana yang biasa kita temukan sehari-hari ya, termasuk perikatan yang terkait utang piutang gitu, pinjam meminjam atau gadai barang, itu kan sama aja. Nanti kita masuk ke kita harus pahami masuk ke dalam jenis apa perikatan-perikatan yang umum atau yang biasa dipakai ya di Indonesia atau yang dipakai oleh masyarakat ketika ada pinjam meminjam atau utang piutang ya, praktek dalam kehidupan sehari-harinya. Nanti kita lihat lagi di minggu depan terkait dengan implementasi dari jenis perikatan yang mana saja yang kita pakai atau yang dipakai oleh masyarakat atau orang-orang ya ketika melakukan transaksi di luar ini ya, teori begitu. Ada yang ditanyakan? Udah gak fokus ini ya? Udah zuhur Bu, lapar. Lapar, belum makan. Iya sama ya. Ngantuk, nah sama, saya juga ngantuk. Dari pagi sampai sore ya.
Dari jam berapa? Sahur jam 3:30 sampai sekarang, ngantuk sekali. Ya, ada yang ditanyakan? Jika tidak, kita absen aja lah ya. Mungkin silakan pertanyaan-pertanyaan atau rasa penasaran adik-adik sekalian dikumpulkan dulu. Kita jawab sama-sama waktu kuliah offline aja gitu. Oke, silakan dibuka kameranya, kita absen. Ini kelas A ya. Adnan Dafa. Hadir, Bu.